sebagai mantan, bukan pendukung saja, saya tuh bantu Jokowi, nggak usah, saya tahu. Berarti kecewanya lebih dalam ini Mas Toto. Mas Sofian juga. Saya kan cuma pernah nyoblos gitu kan. Saya bukan hanya nyoblos. Saya tetap sedih seorang presiden yang apapun ya, dia sudah bekerja keras. Yang diingat bukan legasinya terkait infrastruktur, bukan tentang deregulasi, bukan tentang debirokratisasi, tapi akhirnya tentang anaknya, dan harus menghabiskan masa pensiunnya dengan kemudian berbicara mengenai cawe-cawe atau tidak, intervensi atau tidak, matahari kembar atau tidak, dan terakhir sepaket atau tidak, mengomentari anaknya sepaket atau tidak, termasuk bahkan seakan-akan harus mencari kerja menjadi ketua umum dari partai tertentu. Buat saya ini tidak lazim buat seorang presiden yang harusnya diingatnya adalah legasinya. Yang 10 tahun luar biasanya Pak Jokowi. Dan yang paling kurang ajar itu pendukung-pendukungnya mendorong seperti ini. Dan sekarang nggak peduli, yang hadapi akhirnya harus Jokowi sendirian juga. Mereka sibuk tetap nyari komisaris, BUMD, BUMN, ikut menjilat Prabowo. Dulu si paling Jokowi, sekarang si paling Prabowo. Ada nama ormas tiba-tiba dari ini Jokowi titik-titik. Titik-titik. Nah, itu tadi dari sudut pandang Mas Gibran, kasihan. Kalau dari sudut pandang Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi mengomentari itu, artinya apakah Pak Jokowi merasa bahwa Mas Gibran ini dalam posisi yang memang sedang terancam? Kita harus akui lah, apakah Mas Gibran siap dengan pengalaman politiknya menghadapi situasi yang pelik seperti ini? Enggak. Belum siap ya? Belum siap. Ini situasi politik yang tidak mudah untuk dihadapi oleh keluarga Jokowi. Tuduhan, saya juga nggak suka sebenarnya tuduhan ijazah segala macam. Udahlah, dia lulus kok, saya yakin gitu ya. Perkara IPK-nya berapa dan segala macam, itu urusan lain gitu ya. Tapi buat saya juga kampungan lah yang masih terus berkutat dengan kebencian mengenai ijazah. Ayo dong move on ke depan. Bagaimana kita nilai Prabowo Gibran bagus atau tidak? Kalau Anda nggak suka Gibran, nilai Gibran mumpuni atau tidak dalam kerjanya sebagai capres. Anda nggak suka dengan Jokowi, awasi jangan sampai dia cawe-cawe kalau Anda takut seperti itu. Jangan kemudian muter ke belakang nanti ijazah TK-nya lah apa dan segala macam gitu ya. Ruwet ya. Jadi saya dengan segala hormat, saya nggak suka juga dan menurut saya kampungan itu sosok-sosok yang terlalu berkutat dengan isu itu. Tapi balik lagi kepada apakah Pak Jokowi merasa terancam? Ya, Mas Gibran belum ada dalam posisi untuk, menurut saya, punya pengalaman politik cukup menghadapi tadi serangan-serangan seperti itu. Rimba belantara dari pertarungan antar kekuatan di internal Prabowo Gibran, mantan orang Jokowi yang sekarang malah berebut berbicara mengenai mengambil hatinya Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini sebuah naluri alamnya seorang bapak dan politisi ulung yang merasa bahwa jab-jab kecil tetap harus dilakukan walaupun dia sudah tidak lagi menjadi petinju. Mas Gibran belum ada dalam posisi yang cukup punya pengalaman menghadapi. Iya, dulu kan latihan ngejab-jabnya sama letkol tadi. Iya. Siapa tahu sekarang Mas Gibran juga nggak siap kalau dijab letkol tadi. Ya misalnya mungkin ya. Ya. Artinya walaupun kita mungkin ngapain sih Pak Jokowi gitu kan, kesian Mas Gibran nanti dianggapnya masih di ngomong bapaknya. Mungkin emang Jokowi target ngomong gitunya bukan untuk netizen, tapi target ngomongnya emang level atas. Ini masih gue belain nih. Iya, jabnya ke siapa gitu kan. Kita kan lihat ya, Pak Jokowi seringkali ketika berbicaranya terkesan buat publik, padahal itu simbol atau pesan yang ditujukan kepada sesama elit. Nah, itu menurut saya tadi kalau kita mau sedikit berspekulasi itu juga bahwa isu pemakzulan ketika Pak Jokowi akhirnya ikut berkomentar, ya Pak Jokowi paling tidak menyampaikan satu pesan yang sedang Anda hadapi bukan hanya Gibran, tapi saya yang masih punya kekuatan politik, paling tidak itu yang dirasakan oleh Pak Jokowi. Yang kedua juga mungkin itu pesan kepada elit-elit politik yang ada dalam satu lingkaran kekuasaan. Sampai saya harus turun gunung, kok anak saya nggak dibelain? Kalian pada kemana kan gitu ya? Kira-kira seperti. Mas, tapi aku pengen. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton, ada banyak sekali yang menjadi komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang cukup menarik ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang berkomentar, yaitu dulu aku bangga jadi orang Solo karena ada presiden dari Solo, sekarang aku jadi malu jadi orang Solo, ternyata presiden dari Solo sedemikian buruknya di mata rakyat Indonesia. Ya begitulah, bukan cuma bikin malu orang Solo, tapi bikin malu juga orang Jawa. Lanjut lagi teman-teman.
Terakhir saya mendukung Jokowi sewaktu Bambang Tri dijebloskan ke penjara, sampai aku merasa berdosa karena membuli habis Bambang Tri demi membela Jokowi. Setelah tragedi di MK, entah mengapa secara alami aku mulai membenci sosok Jokowi karena ambisi jahatnya. Mohon maaf untuk Bambang Tri. Lanjut lagi teman-teman. Setelah peristiwa MK, makin tampak jelas keserakahan Jokowi. Bagus Bang, sekarang sudah sadar. Itu masih lebih baik dibanding termul-termul yang tetap buta mata hatinya. Kalau saya tentang Bambang Tri waktu itu netral. Lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi, makanya dukung orang itu jangan karena duit atau karena partai. Dukung karena rekam jejak pendidikan dan dukung dengan hati nurani. Bangsa kita masih belum mengenal mana emas, mana arang. Sudah 80 tahun merdeka selalu salah pilih presiden, sampai sekarang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Yunarto, kalau Anda yakin Jokowi lulus UGM, tolong minta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, biar tak ada lagi korban seperti Bambang Tri, Sugik Nur, dan Kasmojo yang jadi korban kebohongan Jokowi dan ijazahnya. Tidak usah pakai maaf lah, dia juga ngomongnya begitu. Lanjut lagi teman-teman. Aku juga dulunya mendukung setia Jokowi, sekarang kecewa berat setelah melihat obrak-abrik konstitusi buat kepentingan pribadi. Sekarang sudah jadi mantan pendukung. Berapa banyak orang dipenjarakan hanya demi egonya. Di periode 1 tahun, 3 sebagai Republik Indonesia 1, saya sudah kecewa. Saya juga menyesal dulu mendukung 2 kali, ternyata sangat mengecewakan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Bilang 10 tahun luar biasa, mendasmu bangun infrastruktur dengan hutang yang jadi beban rakyat, hukum yang diacak-acak, korupsi yang makan menggila. Ini disebut sebagai presiden luar biasa. Yunarto sadar setelah tidak mendapat apa-apa, terlambat sadar. Nah, lanjut lagi teman-teman, karena aku tahu akan berakhir seperti sekarang. Tuhan Yang Maha Esa melindungi seluruh rakyat NKRI. Nah, lanjut lagi. Aku hanya rakyat kecil yang ingin mendukung orang sipil yang lugu dan kelihatan baik. Salah pun, itu penyesalan saya dunia akhirat. Semoga Jokowi dan kroninya segera dapat keadilan yang sesungguhnya. Kalau tidak dapat jatah, menyesal. Coba dapat jabatan, dibela sampai mati. Nah, lanjut lagi. Baru sadar yang berakal sehat dari Pilpres 1 dan 2 sudah bisa baca pikirannya. Tidak apa-apa Mas Tato, walau terlambat sadarnya. Dulu aku bangga jadi orang Solo karena satu kampung sama Presiden Jokowi. Tetapi sekarang malu sebagai orang Solo karena banyak kebijakannya menurut aku tidak membela rakyat. Di periode 2 saya sudah tidak nyoblos dia. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kalian punya dosa dengan pendiri dan pejuang negara, para anak Indonesia yang susah cari kerja. Kalau dapat jatah yang bakalan begini juga. Nah, lagi. Saya juga menyesal, kukira pinter. Plonga-plongo kata Menteri Kebudayaan yang tidak berbudaya itu. Akhlak orang yang tak berpendidikan benar, dari keluarga pinggir kali, jika dijadikan penyanyi, orang begawai, negara cenderung sopo shiro, sopo insur, dan buruk adabnya, apalagi jadi ratu, pedomannya gak bisa berbuat salah. Seharusnya yang hukum figur itu kan sering bohong dan nipu.
Para penjilat adalah kelompok orang-orang yang berlidah panjang, maka itu pengkhianatan, kebohongan, dan penipuan mulai mencari jalannya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Cari dan tangkap yang bawa uang 11.000 triliun di sakunya. Sifat asli seseorang terlihat setelah dia mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Ternak Mulyono yang kecewa tidak dapat jatah jabatan. Nah, orang-orang yang jago ngeles dan berkiblas ke Pulus pastilah jadi termul. Nah, lanjut lagi. Baca komen sambil nyengir. Aku baru sadar semua. Tidak pernah milih dia, gak merasa bersalah. Aku jadinya sudah kuprediksi dari 10 tahun yang lalu akan begini jadinya. Mayoritas orang-orang yang dulunya pendukung dan pemilihnya yang berintegritas masih waras, cerdas, tidak penjilat, gak mudah dibeli, dan tidak mudah disogok, dan taat konstitusi. Sekarang pada muak dan jijik melihat kerakusan Jokowi yang menghalalkan berbagai cara demi kepentingan keluarganya, gimana punya pekerjaan dan jabatan. Lanjut lagi teman-teman. Mas ijazah itu harus dibuktikan, jangan ditengok ke belakang, karena masalah ini pernah dipersoalkan waktu beliau berkuasa. Ini untuk sejarah bangsa ini. Nah, lanjut lagi. Yang sangat menyesal bukan Bang Yunarto Wijaya saja. Ternaknya mungkin juga sangat menyesal, tapi demi mengejar jabatan dan fasilitas negara untuk dia dan keluarganya, maka tetap mendukung. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.